Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Gubernur Bank Indonesia beserta istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hijrah apabila dimaknai dengan sejarah pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, itu hanya sekali terjadi sepanjang dunia ini. Tapi hijrah dimaknai sebagai konsep hidup, maka dia berlaku 24 jam di mana dan kapan saja. Kalau peristiwa hijrah oleh Rasulullah itu di Mekah dan Madinah. Kalau hijrah kita sekarang di mana dan kapan saja bisa terjadi. Sesungguhnya dari 3 tagline yang ditulis di bawah ini itu terwakili dalam kejadian hijrah. Latar belakang hijrah itu bukan membela agama, bukan membela kekayaan, bukan membela pangkat jabatan, tapi apa yang diselamatkan? Iman. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda hidup di Jakarta, lahir dan besar, membangun rumah, membuat perusahaan, tiba-tiba disuruh pindah ke Sulawesi, tentu berat. Tapi sahabat dan Rasulullah pada waktu itu, ketika Allah perintahkan Muhammad, saatnya kau hijrah dari Mekah ke Madinah, sikap manusia waktu itu satu, ada yang menolak. Wah, bahaya kalau saya pindah ke Mekah, ke Madinah. Nanti kalau di Madinah, bagaimana hidup saya? Kalau saya tetap di Mekah, minimal ada tetangga saya bisa tempat minjam. Kalau nanti saya di Madinah, bagaimana saya angkat kredit? Tidak ada kenalan di sana. Ternyata Allah jawab keraguan itu. Jangan kau cemas, dunia ini milik saya. Jangan kau cemas, dunia ini saya persembahkan kepadamu. Maka pindahlah sahabat yang beriman. Ada juga yang salah niat. Ayo kita hijrah, mudah-mudahan di sana kita dapat jodoh. Nah, ini anak muda ini. Ada juga yang katakan, mudah-mudahan di sana bisnis kita lebih lancar. Ada yang begitu. Ada yang berkata, sami'na wa ta'na. Apa kau perintahkan Rasul? Kami ikut. Muncullah hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Pindahmu tergantung dari niatmu. Kalau niat kau dagang, kasih kau dagang. Kalau kau niat untuk dapat jodoh, dapat kau jodoh. Tapi kalau kau niat lillahi ta'ala, dapat dagang, dapat jodoh, dapat juga amal. Pribadi yang baik adalah sahabat namanya Umar bin Khattab. Dan yang kedua, Abu Bakar Siddiq. Hebatnya Abu Bakar Siddiq, begitu diperintah hijrah. Coba lihat saudara-saudara, adik-adik nih. Abu Bakar Siddiq tokoh di Mekah, bangsawan, terkenal, kaya, disuruh pindah, tidak satupun barangnya dia ambil. Dia tinggalkan, hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi bersama Rasul. Ya Pak Gub, pergi bersama Rasulullah. Dia tinggalkan semua hartanya, dia tinggalkan kebangsawanannya, dia tinggalkan popularitasnya. Tengah malam rela menemani Rasul hijrah. Dikejar-kejar. Kira-kira kalau di Indonesia ada enggak sahabat seperti ini? Pejabat tinggi, kaya, terkenal, mau bersama ulama tengah malam pindah. Ada kira-kira? Oh, Bapak lihat aja ulama bawa amplop, bawa map langsung sumbangan. Yang kedua, Umar bin Khattab. Kalau sahabat yang lain sembunyi-sembunyi hijrah, apa yang terjadi dengan Abu Bakar Umar? Beliau pergi ke depan Ka'bah, tempat-tempatnya kumpul kafir Quraisy, dia pidato. Warga Mekah, ayuhan nas, saya Umar bin Khattab hari ini mau hijrah, mau pindah ke Madinah. Siapa yang mau berpisah antara kepala dengan badannya, silakan kau halangi saya.
Siapa yang mau janda istrinya, silakan kau halangi saya. Terang-terangan Umar bin Khattab. Kenapa? Umar bin Khattab waktu itu Pak terkenal di Mekah, Arab Jahiliyah waktu itu. Salah satu tradisinya setiap pekan ada lomba berkelahi, dan Umar bin Khattab tidak pernah kalah. Tidak ada yang berani. Ini Umar bin Khattab pribadinya amar ma'ruf nahi mungkar, terang-terangan, sampai Nabi menjelasi, memberi gelar Umar bin Khattab Al-Faruq. Apa artinya? Yang secara jelas membedakan antara hak dan haram. Umar bin Khattab. Mari kita lihat pribadinya. Satu, pribadi Abu Bakar Siddiq, yaitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada diri dan keluarganya. Ini aja dulu kita cinta. Cinta kepada Nabi. Bagaimana ekspresi kita cinta kepada Nabi? Mari kita cinta Nabi. Caranya apa? Satu, bagaimana Nabi menghadapi masalah. Bagaimana sahabat menghadapi masalah. Rasulullah di Madinah, di Makkah kan menghadapi masalah. Dakwah bermasalah. Di Makkah waktu itu dirampas hak-haknya, diambil hartanya, dijarah hartanya, dibakar rumahnya, bahkan sampai dibunuh. Salah satu di antaranya, orang yang pertama mati syahid bukan laki-laki Pak, tapi apa? Perempuan, namanya Sumayyah. Artinya apa? Belajar dari sini, semua pribadi pasti ada masalah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya Pak. Bahkan saya lihat di depan saya semua ini, muka-muka penuh masalah Pak. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Ini ibu-ibu ini, muka-muka penuh masalah juga ibu-ibu ini. Ini yang bicara, penuh juga masalah Pak. Bapak pikir tidak ada masalah saya? Banyak juga masalah. Coba lihat dulu kita Pak. Coba lihat, waktu kita kuliah apa masalah? Mau sarjana. Sudah sarjana apa masalahnya? Mau jadi pegawai. Sudah pegawai, selesai masalahnya, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, muncul masalah baru, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Tidak ada orang tidak ada masalahnya Pak. Semua kita punya masalah. Coba, ini yang bicara, ada masalah saya Pak. Apa masalah saya? Semenjak saya viral, banyak janda-janda yang curhat. Ustadz, baru saja suami saya meninggal, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimilah amalan-amalan. Lama-lama bilang, Ustadz, jiwa saya sudah tenang, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Semua kita punya masalah. Pelajaran buat kita, kerja di Bank Indonesia pun ada masalah. Tapi keterlaluan kalian kalau tidak bersyukur. Coba Pak, pegawai Bank Indonesia Pak, coba lihat kalau pegawai Bank Indonesia Pak, itu ID cardnya biar ke warung dipasang itu Pak, Bank Indonesia. Bersyukur Pak. Coba kalau kita Bapak kerja di sini Satpol PP, pasti disembunyi Pak. Bank Indonesia Pak, Masya Allah, bersyukur. Tapi pasti ada masalah. Nah ketika ada masalah itu, jalan lain adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kembali kepada Allah? Ya, perbaiki sholat. Hijrah kita kali ini kita maknai yang pertama tadi ini memperbaiki pribadi kita. Tidak usah banyak macam-macam Pak. Perbaiki aja dulu sholat. Itu aja dulu. Kalau sholat kita baik, insya Allah akhlaknya baik. Itu sudah dijamin. Inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang baik sholatnya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Loh, itu baik sholatnya Ustaz, kok masih berbuat mungkar? Satu, bisa jadi sholatnya tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, sholat lagi tidak ikhlas. Barusan kita rasa duhur, asar lagi, tidak ikhlas. Kedua, saya sholat Ustaz, dia sholat tapi kok tetap jelek sifatnya. Bisa jadi sholatnya main-main. Allah ya kadang ihdinas sirat
Bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri kan. Malah ada orang yang sholat kayak ditiup angin, Pak. Ada lebih semangat lagi, Pak. Allahu Akbar. Pernah Bapak dengar hadis Nabi sholat begini-begini, Pak? Bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri kan. Sholat. Maka hijrah kali ini, ayo hijrah sholat kita menjadi lebih baik. Saya sholat Ustaz, betul ibu sholat, tapi kudungnya sudah 7 kali Muharram tidak pernah diganti. Putih bukan, coklat bukan, hitam bukan, sudah ada tumbuh-tumbuh sudah di sini. Masih itu masih kudungnya yang seperangkat alat sholat waktu menikah. Iya, maka hijrah menjadi pribadi yang baik. Ayo perbaiki sholat kita, mulai dari cara kita wudhu. Jangan sampai wudhu kita masih sambil ngobrol. Bahkan ada yang wudhu sambil menyanyi. Cikampek, Tasikmalaya. Tidak pernah diajarkan. Pribadi yang baik, ayo kita mulai. Sholat kita menjadi lebih baik. Orang yang baik sholatnya, insya Allah akan bagus akhlaknya. Ustaz, itu sholat, tapi mencuri di kantor. Apa dia curi? Kertas 1 rim. Oh itu coba kalau dia sholat, televisi dia curi. Maka Fatihah tadi. Lagi. Kemudian Abu Bakar Siddiq, apa pribadinya lagi? Kita sambung lagi dengan Pak Gubernur tadi. Derma, sedekah. Ayo mari kita mulai hijrah dari pribadi yang pelit menjadi pribadi yang dermawan. Percaya tuan-tuan, tidak ada orang suka orang pelit. Saya mau tanya ibu-ibu, senang suami yang pelit atau dermawan? Dermawan. Adik-adik remaja, senang calon suami yang pelit atau dermawan? Dermawan. Teman-teman, senang sahabat yang pelit atau dermawan? Untuk tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Iya tahu. Tidak usah ke rumahnya, pelit. Padahal dia juga pelit. Maka pribadi yang baik, ayo dermawan. Dan tolong carikan saya yang Bapak kenal, ada ndak yang bangkrut karena dermawan? Cabi. Ada Bapak pernah dengar, Ustaz, itu di komplek dulu yang warna rumahnya putih, kaya dulu itu Ustaz, cuma karena dermawan dia bangkrut. Ndak ada. Derma. Kalau tidak bisa berderma dengan harta, dermalah dengan akhlak mulia. Dermalah dengan tutur kata yang santun. Tidak bisa derma dengan harta, dermalah dengan ilmu, dermalah dengan akhlak. Kalau kita tidak bisa berderma dengan duit, tapi berusahalah berderma dengan duit. Caranya apa? Misal, bapak-bapak, ibu-ibu nih, jangan sampai suaminya bersedekah, ibu tidak pernah sedekah. Di akhirat nanti nafsi-nafsi. Caranya gimana? Hari Jumat ibu, kita hijrah ya, mulai Jumat ini akan datang. Ibu bikin nasi goreng, nasi campur, bikin 10 bungkus. Tidak bisa Ustaz, 5 bungkus. Tidak bisa, 3 bungkus. Kirim ke masjid. Tulis 1 imam, 1 khatib, 1 muadzin. Tulis di situ. Lalu sambil ketika dibawa doa, ya Allah, mudah-mudahan Jumat depan saya bisa 10 bungkus. Tidak mungkin Allah tidak kabulkan. Adik-adik, ibu-ibu dulu nih. Bu, ibu, ini emas berlian yang ibu pakai, nanti kalau ibu meninggal siapa yang pakai? Anak? Bukan, istri kedua. Iya bu. Oh begitu ibu meninggal, dicabut itu cincin sama ini cincin pernikahan kita dulu bu. Nggak mau keluar, dikasihnya sabun. Diambil lagi gelang kita, ini dulu usia pernikahan kita yang ke-15, saya belikan kau di Singapura. Diambil lagi kita punya kalung, ini waktu kita umroh sayang. Terakhir gigi palsunya ibu pun dicabut. Dia bungkuslah dalam bungkus baik-baik, dimasukin laci. Sambil menangis, terlalu cepat kau tinggalkan saya ibu. 3 bulan kemudian, reuni teman SMA. Ketemu temannya yang sudah janda. Oh itu cincinnya ibu,
dia ambil dari dengan senang hati, dia bungkus kembali, dia kasih pita-pita, dia kasih ini. Dek, ini istriku punya, sudah meninggal, kau pakailah ini. Daripada dipakai istri kedua, mending ibu sedekah. Oh, ibu-ibu yang di depan ini, itu enaknya jadi orang kaya, Pak. Kalau kita kaya, saya selalu bilang sama jamaah saya, kalau kau kaya ngapain kau pakai yang asli? Pakai aja yang palsu. Kenapa? Biar kau pakai yang palsu orang tidak percaya. Pasti orang percaya ini asli. Oh, masa istri gubernur pakai palsu? Pasti asli itu. Yang asli bawa ke panti asuhan, bawa ke anak penghafal Quran, bawa ke pembangunan masjid. Itu namanya pandai menyikapi harta. Bapak-bapak, kita yang miskin, sudahlah, ngapain pakai yang asli? Biar asli orang juga tidak percaya. Ada mana dia dapat duit? Pasti palsu itu. Maka pakai aja yang palsu karena orang tidak percaya asli. Yang aslinya bawa ke penghafal Quran. Itu yang disebut pandai menyikapi harta. Ada ibu-ibu di sini suaminya mulai nakal, tolak bala dengan sedekah. Tidak usah kau tolak bala dengan periksa HP, tidak ada gunanya. Dia kasih kau satu, ini HP saya, masih ada 2 di mobilnya disimpan. Kenapa kau tahu? Saya pelakunya. Repot juga kalau kita selalu dioperasi, Pak. Daripada itu, mending kita minta pertolongan kepada Allah untuk menjaga suami kita. Caranya apa? Islam mengajarkan tolak bala dengan sedekah. Wah, ini mulai lain-lain semua suami saya. Oh, yang biasanya tidak pakai parfum, ini selalu pakai parfum. Yang biasanya tidak pakai dasi. Biasanya terima HP di ruang tamu, ini di dalam toilet dia kunci. 90% sudah wajib dicurigai. Tapi bapak ibu daripada minta kepada Allah, ibu bangun sholat hajat namanya. Selesai sholat hajat 2 rakaat, ibu curhat depan Allah. Ya Allah, saat yang memelihara hati suami saya, saat yang menjaga manusia, jaga suami saya, lindungi dia dari perempuan jahat. Ya Allah, ini ada sedekah saya 2 juta, tolak bala, mudah-mudahan suami saya terhindar dari perempuan jahat. Bismillah. Cuma yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun di tengah malam. Ya Allah, saya capek lihat suami istri saya, ya Allah. Ngomel aja kerjanya, ya Allah. Ini ada duit saya 2 juta, tolak bala, ya Allah. Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Apa kepribadian Umar bin Khattab? Lembut hatinya, tegas sifatnya. Itu kalau Umar bin Khattab ketemu setan, jin, minggir itu jin, Pak. Hebatnya itu Umar bin Khattab. Tegas dia, tidak pernah mau disogok. Ketika beliau di pidato, kan terjadi isu desas-desus. Sahabat berkata, waduh, Umar bin Khattab jadi pemimpin, jadi rakyat biasa aja kerasnya minta ampun. Gimana kalau dia sudah jadi khalifah? Apa kata Umar bin Khattab waktu pidato? Apa yang kalian cemaskan betul. Kalau anda berbuat jahat, maka saya pasti lebih keras. Tapi kalau kamu baik, hatiku jauh lebih lembut daripada hatimu. Oke, jadi tegas kita. Kebatilan, ada yang coba-coba sogok-sogok kita di kantor, tegas, haram. 20% Pak, bolehlah. Jangan juga begitu, tegas Pak. Al-Faruq, gelar Umar bin Khattab, tegas kita. Oke, kita mulai dari apa? Tegas dalam rumah tangga. Anak, tegas dalam mendidik anak. Sekarang prihatin kita lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Karena orang tua terlalu longgar mendidik anaknya. Zaman dulu godaan-godaan namanya maksiat sangat sedikit. Tidak ada itu namanya medsos. Film-film kita hanya di TVRI. Film anak-anak si Unyil. Filmnya Chips. Filmnya apa? Bagus-bagus Pak waktu itu TVRI. Sekarang semua yang mendidik anak kita adalah handphone. Maka orang tua harus tegas. Silakan kau kasih handphonemu, tapi tegas. Oke, di rumah tidak boleh pakai password. HP-mu harus saya periksa. Anak kita baik.
Tapi perlu kita lihat apa konten, apa video yang diterima, apa WhatsApp yang dilihat, apa film-film yang dia nonton. Caranya, Bapak Ibu, ini bagi ibu-ibu yang tidak tahu, buka aja handphonenya anak, coba langsung buka online. Apa yang tertera pertama itu, algoritmanya namanya, apa yang selalu dicari pasti nampak. Baik ibu juga kalau mau lihat suaminya, kalau situ begitu ibu buka langsung cewek-cewek cantik, pasti itu yang selalu dia cari. Nah, tegas dalam itu. Kita lanjut lagi. Setelah hijrah, pergi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang bagaimana kepemimpinan? Coba lihat. Ketika diperintahkan untuk hijrah, sahabat berkata, ya Rasulullah, ayo kita sama-sama, bersamaan kita hijrah. Apa kata Nabi? Mereka akan mencari saya yang mereka mau bunuh, saya mau dihabisi. Kalau kita jalan sama-sama, kita bisa dihabisi bareng-bareng. Lebih begini, kau duluan, nanti saya menyusul. Kamu semua yang berangkat setelah aman, baru saya menyusul. Ini namanya pemimpin. Mendahulukan umatnya, mendahulukan pegawainya, baru pimpinannya. Artinya apa? Kalau berbicara tentang kemaslahatan, biarlah kami yang belakang kenyang. Kau dulu yang kenyang. Ada proyek, ayo bagi-bagi sama-sama. Jangan ada bos yang kenyang, anak buah lapar. Rasulullah giliran kenyang, Rasulullah paling terakhir. Lapar, beliau paling depan. Pemimpin yang baik. Tapi mencari pemimpin begini di Indonesia sangat susah. Kenapa susah? Karena rakyat juga mau disogok. Tapi lain kali kita bahas ini. Ya. Sudah pindah Rasul, sampailah di Madinah. Apa yang pertama Nabi bangun? Apa yang pertama Nabi bangun setelah sampai di Madinah? Di Madinah, coba dengar sahabat. Yang muhajir, apa kata orang-orang muhajir? Kaum Ansor dulu. Kaum Ansor orang Madinah. Silakan kau datang ke rumah saya. Saya punya kamar 2, boleh kau tempati 1, saya 1, engkau 1. Silakan kau datang ke tempatku, makanan saya bisa kita bagi 2. Tapi apa kata orang Mekah? Tidak usah. Tolong kau tunjukkan saya di mana saya bisa cari nafkah, di mana pasar. Satu mati-matian untuk membantu, satu mati-matian untuk menjadi tamu yang tidak membebani. Semangat hijrah sesungguhnya mengajarkan ukhuwah, persaudaraan. Dan persaudaraan ini bisa putus gara-gara apa? Satu, momen-momen pilkada, momen-momen pilpres. Cebong kampret sudah mulai hilang. Alhamdulillah sudah rukun. Pilpres sudah berjalan, selesai, tinggalkan. Sekarang kita semua rakyat Indonesia. Yang kedua, yang bisa memecah persaudaraan kita di kantor, apa itu? Sakwa sangka. Kenapa dia? Baru 5 tahun pegawai BI sudah dipromosi. Saya 10 tahun belum dipromosi. Begini Pak, betul dia 5 tahun tapi otaknya Pentium 4. Bapak 10 tahun prosesornya Pentium 1. Lambat loading. Disuruh bikin surat. Sudah Pak, tinggal di print. Belum sudah namanya itu. Ada kan pegawai begitu. Nah, sangka baik saja, jangan sangka buruk. Jangankan di kantor, di rumah saja kalau sangka buruk, pasti rumah tangga tidak akan pernah bahagia. Coba kalau ibu-ibu sangka buruk sama suami, pasti tidak ada enaknya. Coba kalau sangka baik, bahagia. Telepon suami pagi-pagi tidak dijawab, oh barangkali lagi sholat duha. Enak perasaan. Telepon lagi tengah hari, belum dijawab, oh berarti dia sholat duhur di masjid. Telepon sore, belum dijawab, oh dilupa HP-nya ini. Begitu masuk WhatsApp teman, saya lihat suamimu ada cewek di mobilnya. Oh, berarti dia lagi nge-grab. Enak perasaan. Sangka baik. Di kantor kalau sangka buruk, pasti pecah persaudaraan. Begitu juga di rumah. Yang kedua, yang ketiga, yang bisa memecah persaudaraan kita, apa itu? Kesombongan. Masya Allah. Adik-adikku, saudara-saudara, bapak-bapak, bersyukur kerja di Bank Indonesia. Coba dengar pidatonya tadi gubernur kita. Saya melihatnya enak menjadi pimpinan seperti ini. Wajahnya bagus, menyampaikan sambutan senyum, memberikan nasihat, dan nasihatnya seia sekata. Ada pejabat, oh jangan korup, tapi dia korup. Ada pejabat,
Dia katakan harus sopan santun, tapi kasar ngomongnya. Coba lihat gubernur kita. Sepanjang pengetahuan saya, selama beliau jadi gubernur Bank Indonesia, paling sering melakukan pengajian. Coba bandingkan, Pak. Saya saja bukan pegawainya, saya paling sering saya lihat, oh ada lagi pengajian. Dan semenjak beliau gubernur BI di daerah wilayah-wilayah yang lain, sering saya diundang pengajian. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, punya pemimpin seperti ini kita mesti syukuri. Nah, yang berikutnya, saudara, bapak, ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, yang ketiga, apa amalan yang perlu dilakukan di bulan Muharram ini? Satu, doa. Bulan Muharram itu Allah kabulkan doa-doanya nabi-nabi yang bermasalah. Nabi Adam dipertemukan dengan Siti Hawa setelah 200 tahun berdoa. 200 tahun berdoa baru dipertemukan di Padang Arafah. Satu di Irak, satu di India. 200 tahun saling mencari, Allah terima ampun permohonan maafnya, dipertemukan di Padang Arafah 10 Muharram. Nabi Nuh bebas dari banjir 10 Muharram. Nah, jangan menghalalkan segala cara. Jangan galau, bang. Baru saja kudoakan kau dalam salat duhaku 8 rakaat, bang. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Itu suami kalau dapat WhatsApp begini, bu, langsung dikasih lihat semua satu ruangan. Istri soleha. Ibu-ibu pernah WhatsApp begitu suaminya? Paling WhatsApp dia, jangan lupa singgah beli gas. Bapak ketawa karena pernah alami kan? Jangan gengsi, Pak. Ustadz juga saya sering begitu, Pak. Pernah suatu ketika saya pulang ceramah, mamanya cek WhatsApp, Ustadz habis pembalut. Aduh, mati saya ini. Ustadz kondang tengah malam terpaksa singgahlah saya di warung. Saya berdoa mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya. Mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya. Begitu saya biasa di kasir, langsung kasir, cewek pula, Ustadz beli pembalut. Langsung saya bilang, daripada saya yang hamil. Gitu. Ayo saudara-saudara sekalian, ya. Jadi hal ini bulan Muharram banyak berdoa, dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Berdoa bahasa ibu, kata Nabi. Daripada pakai bahasa Arab tidak ditahu artinya, nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini, bu? Lain di bibir, lain di hati. Dia nangislah dia, ya Allah. Bingung malaikat. Apa maksudnya ini, bu? Mau dilindungi suaminya, ternyata doa yang dia baca doa minta hujan. Jadi tidak mesti bahasa Arab. Boleh ibu berdoa begini, ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkan. Boleh. Nah, minta. Nah, kalau diajarkan hadis, tangan kanan kiri seperti ini, Pak. Makin besar hajat kita, makin tinggi. Makin besar, makin tinggi. Ustadz, kenapa dia berdoa begini? Banyak sekali dia minta itu. Nah, lalu kalau selesai berdoa, Ustadz, kenapa mesti begini? Amin ya rabbal alam. Itu variasi saja. Boleh tidak begini? Boleh, boleh. Kenapa ke muka? Lebih mantap, Pak. Lebih nyambung. Masa kita amin ya rabbal alamin? Kan tidak nyambung. Ya, berdoa. Yang kedua, yang dianjurkan Nabi di bulan Muharram ini adalah sedekah. Bersedekah, tadi sudah kita bahas. Yang ketiga, berpuasa. Yang disunahkan 10 hari di bulan Muharram. Tidak bisa juga, Ustadz, minimal 3. Tidak bisa juga minimal 10 Muharram. Tidak bisa juga, jangan terlalu berharap masuk surga. Berpuasa. Yang berikutnya, di bulan Muharram ini, setelah berpuasa, maka yang kita lakukan lagi adalah bersilaturahmi. Nah, bagaimana mitos, Ustadz? Mitos seperti kita orang Jawa misalnya, cuci keris, cuci benda pusaka, itu dulu. Tetua kita belum tahu, maka mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi kita sekarang sudah mitos seperti itu sudah mulai kita tinggalkan. Ada juga yang mengatakan bulan Muharram itu jangan bikin pengantin, ya, jangan buat acara-acara pengantin, jangan masuk rumah, itu salah. Justru sebaliknya, bulan Muharram bulan penuh kemenangan, maka sebaiknya melakukan kebaikan-kebaikan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya
hijrah kalau dalam arti sejarah sekali saja, tapi hijrah dalam arti konsep kehidupan selalu dan kapan saja bisa kita lakukan. Terakhir sekali, hijrah bermakna, kalau kita maknai tobat, maka di bulan Hijriah ini juga, bulan Muharram ini juga perbanyak bertobat. Tobatnya cara satu, perbanyak istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang kedua, memperbanyak salat sunat tobat. Kapan caranya salat sunat tobat, Ustadz? Selesai salat maghrib nunggu isya. Misalnya bapak ini menghindari macet, kalau pulang ini selesai maghrib macet, bapak sudah selesai salat maghrib di masjid ini misalnya, nunggu sampai jam 8, nunggu sampai isya. Selesai salat maghrib, selesai doa, salat taubat 2 rakaat sampai 6. Caranya sama salat sunnah yang lain, cuma beda niat. Niatnya kalau mau bahasa Arab, sholli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kalau pakai bahasa Indonesia, boleh. Saya niat salat sunnah taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak tahu, sudah berdiri tegak menghadap kiblat begini saja. Tuhan, salat taubat, Allahu Akbar. Boleh. Cuma jangan begitu terus. Ya. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Sudah. Kapan tobatnya, Ustaz? Sujud terakhir. Tapi jangan diucapkan. Mazhab Syafi'i jangan diucapkan. Cukup dalam hati. Anggap saja dalam hati nih Bu ya. Karena kalau saya jelaskan dalam hati Ibu tidak mengerti. Jadi anggap saja dalam hati. Sujud terakhir, ya Allah. Misal, tadi saya hilap di kantor. Saya pegang tangannya sekretarisku. Dia pegang juga saya, ya Allah. Akhirnya kami baku pegang-pegang, ya Allah. Ya Allah, saya maafkan saya hilap ya Allah. Yang lebih penting ya Allah, berikan saya kemampuan untuk tidak mengulangnya. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Tuh. Yang berikutnya, cara bertobatnya setelah banyak berzikir menjadi insan yang lebih baik. Saudaraku, percayalah, bukan karena tidak ada dosa orang masuk surga, bukan. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak isinya surga kecuali Muhammad SAW. Lalu kenapa orang masuk surga? Karena kebaikannya lebih banyak daripada dosanya. Itulah sebabnya ada 2 malaikat, satu pencatat kebaikan, satu pencatat kejahatan. Nanti ditimbang, kalau kebaikannya lebih berat daripada dosanya, meskipun selisihnya 0,1%, masuk surga. Maka makna hijrah, ayo kita tinggalkan kesalahan-kesalahan, kita tinggalkan yang jelek-jelek, kita memperbanyak kebaikan-kebaikan. Kebaikan diantaranya bermulalah dengan memperbaiki kualitas sholat kita. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.